Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isla Rizkina, kelas 2023A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan materi tentang teori hierarki. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan teori ekologi dan penerapannya terhadap karya sastra. Ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekologi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos berarti rumah dan logos berarti ilmu. Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup. Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. Ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik. Dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra, ekologi terbagi atas dua hal, yaitu konteks ekologi alam dan ekologi budaya. Pertama, ekologi alam. Ekologi alam menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya, sastra, dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Berkaitan dengan konteks ekologi alam yang berhubungan dengan sastra. Yang kedua, ekologi budaya yang memiliki arti berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan dan berpedoman pada unsur-unsur budaya. Kedua istilah ekologi tersebut akan dilihat dari sisi ekologinya dalam karya sastra pada novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora. Nah, saatnya saya menganalisis teori ekologi dengan karya sastra pada novel yang berjudul Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora. Yang pertama yaitu ekologi alam. Berdasarkan kutipan tersebut, terdapat informasi yang terkait dengan ekosistem laut untuk menjaga lingkungan alam. Latar atau tempat tersebut disampaikan oleh Karang sebagai tokoh bawahan. Karang adalah seorang pelatih menyelam yang sudah terlatih dengan baik. Sebelum melakukan aktivitas menyelam, Karang dan diver lainnya sering melakukan reef check. Kegiatan reef check ini bertujuan untuk menilai kesehatan terumbu karang dan pemantauan indikator ikan karang di beberapa titik penyelaman. Selain itu, mereka juga rajin berkampanye tentang eco-diver. Karang dan diver lainnya juga memberi informasi terkait dengan hal yang harus dipatuhi dan dipahami seorang penyelam bahwa terumbu karang itu hanya boleh dilihat tanpa harus disentuh. Yang kedua yaitu ekologi budaya. Berdasarkan kutipan tersebut, pengarang memberikan informasi terkait dengan keragaman adat istiadat. Keberagaman tersebut berada pada latar atau tempat di Papua melalui penuturan yang disampaikan oleh Pace Jonas sebagai tokoh tambahan. Pace mengatakan bahwa di Papua ada sebuah cacing yang menjadi makanan kegemaran. Cacing tersebut disebut dengan tambelo. Cacing ini sejenis moluska, hewan tanpa tulang belakang dengan warna putih, mempunyai taring dan berlendir. Cacing tambelo hidup di batang pohon yang sudah busuk. Cacing ini menjadi cemilan dari suku-suku yang ada di Papua. Mereka menyantapnya ketika sedang berada di hutan untuk berburu. Selain itu, para wisatawan juga kerap dihidangkan dengan makanan tersebut dengan cara membawa batang-batang yang sudah busuk. Hal yang dilakukan kemudian ialah membelahnya menggunakan kapak agar para wisatawan dengan mudah untuk menyantapnya. Bagian kepala harus dibuang karena terdapat taring di mulutnya dan kemudian dibersihkan terlebih dahulu dari lumpur-lumpur yang menempel. Cacing tambelo juga sumber protein kegemaran masyarakat suku yang ada di Papua. Cacing tersebut dipercaya dapat menyembuhkan penyakit malaria, batuk, sakit pinggang, dan bisa menaikkan selera makan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora terdapat ekologi alam dan ekologi budaya. Ekologi alam dan ekologi budaya tersebut perlu dipelajari
karena mampu mendukung pembentukan karakter baik pada diri kita untuk ikut andil menjaga lingkungan alam. Kita juga diharapkan tidak hanya terfokus pada lingkungan alam saja, tetapi juga harus terfokus pada hal yang berkaitan dengan perbedaan budaya. Selain itu, novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora ini dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar karena bermanfaat untuk membantu kita dalam mengaplikasikan nilai positif yang ada di dalam novel dengan dunia nyata serta untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Sekian video penjelasan teori ekologi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.